Barcelona sudah pastikan masa depan pilarnya di musim dingin. Robert Lewandowski, mesin gol Barcelona yang tak kenal usia. Barcelona hadirkan seorang pencari bakat di kejuaraan U20 Amerika Selatan. Wojciech Szczesny jelaskan mengenai insiden dengan Balde. Barcelona sudah pastikan masa depan pilarnya di musim dingin. Barcelona sudah memastikan langkah klub di bursa transfer musim dingin terkait nasib Eric Garcia. Jebolan La Masia itu dipastikan tak akan kemana-mana meski ada ketertarikan dari tim lain kepada pemain asal Spanyol itu. Barcelona dilaporkan masih membidik Marcus Rashford guna hadir dalam tim besutan Hansi Flick. Sebelum amankan pemain Inggris, mereka perlu melepas beberapa nama dari skuad. Ansu Fati dan Eric Garcia menjadi nama terdepan untuk dilego dalam waktu dekat. Untuk Fati, sang pemain bisa saja hengkang lantaran ia dianggap sebagai pemain surplus dalam tim. Namun masalahnya, tak ada tim yang mendekati pemain 22 tahun itu. Di sisi lain, jebolan La Masia juga tak menunjukkan indikasi ingin angkat kaki dari Barcelona. Garcia memiliki potensi untuk dijual. Girona dan Como sudah melakukan pendekatan pada mantan pemain Manchester City itu. Namun baru-baru ini situasi berubah ketika ia mendulang 1 gol melawan Benfica di ajang Liga Champions. Catatan tersebut lumayan membantu tim dalam kemenangan tandang di Portugal. Kini menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona sudah memastikan Garcia tak akan hengkang dari klub di bursa musim dingin ini. Ia masih dianggap sebagai sosok krusial dalam tim bentukan Hansi Flick, meski penawaran di angka 7 juta euro dari Como dan 7 juta plus 3 juta dari Girona sudah ada di depan mata. Meski berpotensi ditahan di tengah musim, bukan berarti masa depan Garcia baik-baik saja di musim panas mendatang. Kontraknya akan rampung pada tahun depan dan belum ada indikasi dari Azulgrana untuk memperpanjang masa baktinya dalam waktu dekat. Robert Lewandowski, mesin gol Barcelona yang tak kenal usia. Robert Lewandowski kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. 2 gol yang dicetaknya ke gawang Benfica di laga Liga Champions pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat membuat jumlah golnya musim ini mencapai 29. Angka tersebut bahkan telah melampaui total golnya sepanjang musim lalu, di mana ia mencetak 26 gol dalam 49 pertandingan bersama Barcelona pada musim 2023-2024. Musim ini Lewandowski sudah mencatatkan 29 gol hanya dalam 29 pertandingan. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang akan genap berusia 37 tahun. Saya yakin bisa mencetak lebih banyak gol musim ini, ujar Lewandowski pada musim panas lalu. Keyakinan tersebut kini terbukti dengan performa gemilangnya di semua kompetisi. Keberhasilan Lewandowski musim ini tak lepas dari peran besar pelatih Hansi Flick. Keduanya memiliki sejarah kesuksesan saat bersama di Bayern Munich dan kini di Barcelona. Kolaborasi mereka kembali menghasilkan magis di lapangan. Lewandowski pernah menyebut bahwa hubungannya dengan Flick begitu erat sehingga mereka hampir tidak perlu banyak bicara. Sang striker selalu tahu apa yang diinginkan pelatihnya di lapangan dan itu terlihat dari performa apiknya. Sejak kedatangan Flick, Barcelona tampil lebih tajam di lini serang dan Lewandowski menjadi pilar utama keberhasilan tersebut. Meski usianya hampir memasuki 37 tahun, Lewandowski terus membuktikan bahwa dirinya belum habis. Saat ini ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak di La Liga dan Liga Champions, mengungguli nama-nama besar seperti Mohamed Salah, Erling Haaland, Kylian Mbappe, hingga rekan setimnya Rafinha. Dengan sisa musim yang masih panjang, jumlah gol Lewandowski tampaknya akan terus bertambah dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai legenda hidup sepak bola.
Barcelona hadirkan seorang pencari bakat di kejuaraan U20 Amerika Selatan. Turnamen ini merupakan ajang penting bagi klub-klub besar Eropa yang menjelajahi kawasan tersebut untuk menemukan bakat-bakat baru. Begitu pula dengan Barcelona. Menurut Sport, Barcelona akan hadir di kejuaraan U20 Amerika Selatan di Venezuela dengan salah satu pencari bakat mereka yang mengkhususkan diri di kawasan tersebut akan memantau para pemain. Pada edisi terakhir yang diadakan pada tahun 2023 di Kolombia, tim asal Katalan sedang mengincar Vitor Roque yang saat itu merupakan pemain muda Atletico Paranaense. Roque kemudian menjadi pencetak gol terbanyak dan juara turnamen bersama Brasil dan kemudian menandatangani kontrak dengan Barca tidak lama setelah itu. Ini adalah turnamen Amerika Selatan kedua pada tahun 2025 dengan kehadiran Barcelona. Seorang pencari bakat lainnya telah menghabiskan 3 minggu terakhir di Brasil setelah turnamen Copenhagen yang merupakan kompetisi utama klub U20 di Brasil. Mengenai kejuaraan U20 Amerika Selatan, akan ada sejumlah talenta menarik yang tampil seperti Claudio Echeverri dari Argentina yang telah direkrut oleh Manchester City dan rekan senegaranya Julio Soler yang bermain untuk Bournemouth. Talenta Argentina lainnya Alex Wojcicki yang bermain di Spanyol untuk Mallorca sudah masuk dalam agenda Barca. Selain itu ada Franco Mastantuono adalah pemain lain yang sebelumnya diminati Blaugrana. Aktivitas aturan 1-1 kini menciptakan peluang baru bagi klub Katalan dan mereka dapat kembali mengincar Mastantuono yang diharapkan dapat mencapai level kelas dunia. Wojciech Szczesny jelaskan mengenai insiden dengan Balde. Wojciech Szczesny menjadi sorotan saat Barcelona mengamankan kemenangan tipis dramatis 5-4 atas Benfica di Liga Champions. Penjaga gawang Polandia itu menjalani pertandingan dengan buruk setelah membuat pelanggaran sehingga mendapatkan hukuman penalti. Kesalahan terbesar Szczesny adalah ketika ia memutuskan keluar dari garisnya untuk menghalau bola panjang dari Benfica. Namun alih-alih menghalau bola, ia malah bertabrakan dengan Alejandro Balde sehingga memungkinkan Valverde mencetak gol. Sehari setelah kemenangan besar Barcelona, Szczesny menjelaskan tabrakannya dengan Balde dan bagaimana hal itu menyebabkan gol untuk Benfica. Saya pikir keputusan saya keluar itu bagus, tetapi Balde tidak melihat saya. Untungnya, itu hanya 1 gol dan kami akhirnya memenangkan pertandingan, kata Wojciech Szczesny. Itu hanya kesalahpahaman, tetapi itu bisa terjadi karena kami berdua mengejar bola. Saya berteriak dan dia tidak mendengar saya, tetapi kami akhirnya menang, tambah Szczesny. Kesalahan lain dari kiper veteran itu membuatnya mendapatkan penalti yang berhasil dimanfaatkan oleh Pavlidis. Menjelaskan insiden itu, Szczesny mengakui bahwa itu memang penalti. Di lapangan menurut saya tidak ada kontak, tetapi setelah menonton tayangan ulang itu penalti, kata Szczesny. Szczesny memang harus bersyukur bahwa Barcelona mampu mengamankan kemenangan melawan Benfica. Kegagalan itu bisa menyebabkan kekecewaan besar atas penampilan pemain Polandia itu. Bahkan Szczesny mengakui penyelamatan itu dengan mengatakan, "Itu bukan cara saya menebus kesalahan saya. Saya frustasi dan itu adalah cara saya beraksi ketika kami mencari kemenangan dan bertahan dengan hanya 1 lawan 1 pemain," jelas Szczesny.